Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kabit, Mas Yusuf, Pak Emil, dan teman-teman operator beserta Ibu dan Bapak Sekdes yang ada di desa. Kita berjumpa lagi dalam event Zoom meeting yang mana mestinya ya setiap tahun pasti kita lakukan ya. Biasanya kita bisa tatap muka langsung, tapi sekarang kita melalui Zoom meeting saja karena memang kegiatan kita juga banyak. Terus terkait dengan Siskodes 2024 atau Siskodes 206 untuk yang tahun depan ini, kalau saya perhatikan memang ada sedikit pengembangan dari pihak BPKP ataupun pihak Kemendagri, karena memang kebutuhan dan regulasi pun juga menyesuaikan yang ada di kondisi di lapangan. Langsung saja saya sampaikan. Kalau kita perhatikan, kita mulai dari data entry dulu ya. Di Siskodes itu kan ada file, ada parameter, ada data entry, pelaporan, dan sebagainya itu. Saya langsung ke data entry dan perencanaan. Kalau dulu ketika kita mengisi data umum desa, itu kan hanya ada kepala desa, Sekdes, Kepala Keuangan, dan juga kasih dan kaur. Nah, hari ini ada kolom baru yang mana di situ kita perlu menginputkan topologi desa. Nah, topologi desa ini yang sudah ada ini kita bisa memilih dari persawahan, peladangan, perkebunan, peternakan sampai dengan pariwisata. Ya, bisa dipahami ya. Karena kolom ini harus diisi. Terus terkait dengan menu silpa atau ketika kita mengentrikan silpa tahun sebelumnya. Nah, di silpa di aplikasi yang tahun ini atau yang tahun-tahun sebelumnya untuk penginputan nominal silpa atau realisasi silpa itu kan ada di pembukuan loh ya. Nah, hari ini di versi 206 atau di Siskodes 2024 ini kita bisa ngentri menu silpa ini atau realisasi anggaran silpa ini pada penerimaan desa. Berarti di penatausahaan penerimaan desa ya. Terus di situ nanti ada menu baru silpa tahun sebelumnya dan juga yang selebihnya sama, penerimaan tunai, penerimaan bank, dan penyetoran. Cuman terkait dengan teknis pengentrian di sini, tetap saja kita juga harus tetap mengentri di pembukuannya pada saldo awal, karena saldo awal ini kan pengaruhnya pada buku pembantu bank, kan gitu. Terus terkait dengan tahapan pembuatan SPP, nah di tahun ini atau di tahun sebelumnya, saat kita membuat SPP ini kan langsung ya, tidak ada pilihan SPP itu dalam bentuk draft ataupun dalam bentuk final gitu. Nah, di tahun ini Kemendagri dan BPKP mengklasifikasikan SPP yang baru kita buat ini ada dua klasifikasi, ada draft dan ada final gitu. Nah, ketika kita pertama kali membuat SPP maka bentuknya adalah draft. Setelah kaur keuangan ataupun operator Siskodes atau admin yang ada di desa ini mencetak SPP-nya dan dimintakan tanda tangan ke pelaksana kegiatan, kaur keuangan, Sekdes sebagai koordinator dan Kades sebagai penanggung jawab, maka SPP ini baru bisa diubah dalam bentuk final. Nah, ini juga SPP ini juga akan berpengaruh pada saat kita nanti akan melaksanakan atau mengimplementasikan CMS perbankan gitu, dan ini juga akan di link pada Siskodes Link nanti. Siskodes Link ini adalah aplikasi yang dibuat sebagai jembatan antara
Kemendagri dan pihak perbankan. Cuman ini nanti yang Siskodeslinya tidak terlalu berpengaruh pada desa. Nah, ini juga ada penambahan fitur posting ya pada saat kita cetak pelaporan. Di saat kita cetak pelaporan yang ada di penganggaran ya, itu ada pilihannya, ada draft. Di draft itu ada APBDes awal dan ada APBDes perubahan, terus ada posting. Itu posting jika kita klik atau kita pilih yang usulan APBDes, maka yang muncul adalah draft APBDes atau rancangan APBDes sampai dengan selanjutnya. Yang notabene yang tahun ini manakala kita ada perubahan penjabaran APBDes ataupun kita ada perubahan APBDes, secara pelaporan kan tidak dapat terekod ya. Nah, nanti di 2024 kita akan bisa melihat mana yang penganggaran kita itu masuk dalam ranah perubahan penjabaran APBDes ataupun perubahan APBDes. Nah, terus ini penambahan uraian transaksi atas nomor bukti kwitansi saat pilih rincian potongan pajak di bentuk pencatatan pajak. Nah, saat kita ngentri pajak di tahun ini atau di versi 205 ini, kita kan tidak tahu pajak yang kita bayarkan ini atas uraian transaksi yang mana. Nah, di versi 206 ini sudah ditambahkan keterangan ya atas kwitansi yang ada potongan pajaknya. Maka kita tidak akan kesusahan lagi melihat dan mencari itu potongan pajak yang kita entrikan di dalam Siskodes itu yang mana. Apa sih yang selanjutnya, penambahan fitur di mana store pajak dapat melakukan pentolan atas potongan kwitansi yang berbeda pada satu jenis pajak yang sama. Nah, ini memastikan bahwa aplikasi dapat melakukan sesuai dengan kondisi lapangan yang dinamis. Nah, kadang-kadang kan ketika kita membuat kwitansi, ini kan potongan atas masing-masing potongan itu kan banyak ya. Ada PPN, ada PPH, ada PPH 21, PPH 22, PPH 23. Maka ini bisa dijadikan satu entry-nya biar memudahkan admin di desa saat mengentri pajak yang dibayarkan. Terus penambahan tampilan sumber dana pada rincian akun jurnal atau input rincian jurnal. Nah, ini akan memudahkan kita dalam pengentrian atau menginputkan jurnal penyesuaian saat kita ingin menyesuaikan penganggaran kita. Contohnya saat kita ingin mengentri atau menjurnal di potongan BPJS Kesehatan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman inspektorat ya. Penambahan tab pilihan saldo hutang pajak tahun sebelumnya pada saat rincian penyetoran pajak. Nah, ini mewujudkan desa agar tertib pajak dan memudahkan dalam pengawasan. Nah, ketika kita di versi 206 atau di tahun ini, kita kan nggak tahu, atau kita pada saat berganti tahun kita nggak pernah mengetahui berapa hutang pajak atau berapa pajak yang belum dibayar oleh desa. Maka ketika fitur ini digunakan, kita bisa mengetahui pajak desa atau pajak terutang yang belum dibayarkan oleh desa ketika sudah berganti tahun itu nominalnya berapa. Jadi kita tidak akan kesusahan lagi mencari atau ingin mengetahui bahwa desa ini masih ada pajak berapa yang belum dibayarkan ke KPPN. Terus ini penambahan kolom belanja pegawai dan belanja tak terduga. Saat kita
nyetak buku pembantu kegiatan di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya pada saat versi 205 ke bawah, kita kan nggak bisa mencetak buku kas pembantu kegiatan untuk kegiatan belanja pegawai dan belanja tetap juga. Maka yang 206 ini sudah difasilitasi oleh BPKP dan Kemendagri. Kemudian penambahan laporan tagih menu, laporan pertanggungjawaban. Nah, pada saat kita cetak laporan, ya, laporan pertanggungjawaban pada saat kita cetak laporan pertanggungjawaban, ya, yang muncul, ya, itu kan laporan realisasi APBD sampai dengan laporan yang seperti biasanya. Nah, jika kita ingin melihat laporan tagging atau laporan tagging kegiatan kita, maka kita bisa mencetak laporan itu yang ada di laporan pertanggungjawaban. Kalau yang tahun ini kan nggak bisa toh, ya. Nah, ini di versi 206 khusus 206 sekarang kita dimudahkan pada saat kita membuat pertanggungjawaban APBDes. Biasanya kan kita membuat yang namanya CALK ini secara manual. Nah, nanti ke depan di 206 ini kita bisa mencetak CALK ini, ya, secara langsung dari aplikasi. Jadi para admin Siskiodes atau keuangan atau mungkin ibu dan bapak sekdes yang ada di desa sekarang tidak perlu repot-repot setiap kita menyusun LKPJ, ya, kita perlu membuat ini. Maka sekarang bisa dicetak langsung dari Siskiodes, dan tentunya ketika kita cetak ini bisa kita sesuaikan angka-angkanya. Jadi tidak langsung saklek gitu, masih bisa disesuaikan karena nomor keputusan bupati terkait dengan penetapan desa dan tanggal penetapannya kan tetap harus diisi manual, ya. Terus ini enggak usah karena ini ada di ranah kami. Setelah ini pada saat posting ini di admin kecamatan, pada saat posting kita sekarang bisa memilih tanggal sesuai tanggalnya yang ada di toolbarnya. Kalau dulu kan kita entry manual tuh, ya. Saat kita memposting mulai dari usulan APBDes, paket rancangan APBDes, terus APBDes awal, perkades perubahan dan APBDes perubahannya. Nah, sekarang kita masuk di penatausahaan. Saat kita membuat SPP, tentunya ketika kita ingin masuk pencairan SPP, maka akan masuk di fitur tersebut. Nah, nomor-nomor SPP atau SPP yang masuk dalam bukti pencairan adalah SPP yang di saat pembuatan SPP-nya sudah berubah kategorinya atau berubah statusnya dari draft menjadi final. Jika di pembuatan SPP yang di atasnya di SPP-nya itu belum difinalkan, maka nomor SPP atau SPP tersebut tidak akan muncul di dalam pencairan SPP. Mohon ini juga diperhatikan. Terus jika SPP ini sudah berubah statusnya dari draft menjadi final, maka SPP tersebut otomatis tidak bisa dihapus. Hal ini perlu kita berhati-hati ketika kita membuat SPP. Soalnya saya menemukan kemarin di tahun 2013
2022 ataupun di 2023 hari ini masih banyak dari teman-teman ini yang masih sulit dalam atau masih menemukan beberapa permintaan penghapusan SPP yang notabene pada hari ini pun juga SPP yang sudah dicairkan ini tidak bisa dihapus. Nah, terakhir ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Pemnis tadi, untuk password Syscodes atau password RDP-nya, kalau kita perhatikan di password Syscodes hari ini kan kita selalu login 2 kali, login pertama dan login kedua. Yang kita ganti seluruhnya adalah password pertama atau password pada login RDP-nya. Jadi untuk password keduanya tetap menggunakan password yang lama. Dan mohon diperhatikan untuk teman-teman di kecamatan dan juga teman-teman yang ada di desa, kami harapkan password yang kita bagikan nanti beneran dibawa oleh masing-masing kecamatan atau masing-masing desa. Jadi kami jadi harapan kami tidak menerima lagi laporan-laporan dari teman-teman yang ada di desa bahwa password yang desa punya dipergunakan oleh pihak di luar desa. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan pada host. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke kami atau bertanya ke hostnya. Terima kasih. Baik, Mas Yusuf, terima kasih. Baik. Perlu kita perhatikan kembali lagi pada menu Silpa tahun sebelumnya atau tahun lalu ketika kita mengentrikan penerimaan desa, karena Silpa ini sudah masuk di fitur tersebut. Hari ini untuk Silpa ini ada perubahan sedikit karena pada aplikasi 206 ini untuk kode kegiatan untuk kode belanjanya dan kode pendapatannya ya. Untuk kode pendapatannya kalau dulu kan di 205 atau di tahun ini kan kodenya SLP kan gitu ya. Tapi untuk yang 206 nanti atau yang di 2024 ini untuk Silpa tahun sebelumnya ini kembali pada masing-masing sumber rinciannya pada sebelumnya. Misalkan di tahun ini kita masih ada Silpa, ADD ataupun DLL ataupun DDS, maka ketika kita ngentri di penganggaran di pembiayaan 1 ya, untuk kode pendapatannya tetap Silpa tahun sebelumnya, cuman kode sumber dananya ya ini sesuai perolehan di tahun sebelumnya atau di tahun berjalan gitu ya. Maka nanti impactnya tentunya pada saat kita nyetak laporan per sumber dana pada penganggaran, maka kita bisa mengetahui gitu, sumber masing-masing per sumber dananya. Nah, ini kita punya Silpa berapa. Kalau sebelumnya kan, kalau di tahun ini Silpa itu kan hanya muncul pada SLP saja gitu. Jadi hanya ada pembiayaan dan belanja. Tapi di tahun depan kita bisa mengetahui kode pendapatannya berapa, belanjanya berapa, dan pembiayaannya berapa yang dari Silpa tahun sebelumnya per sumber dananya.